Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Nestari, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Ki Haji Abdul Khalim. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan ulama serta dalil terkait perempuan bekerja. Di era sekarang ini kita sering melihat perempuan aktif bekerja di berbagai bidang, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, pembisnis online, hingga konten kreator yang sekarang makin banyak. Namun, di tengah realitas ini masih sering muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang perempuan yang bekerja? Untuk menjawab pertanyaannya, mari kita bahas berdasarkan Al-Quran dan juga pendapat para ulama. Sebelum membahas dalil dan pendapat para ulama, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan perempuan bekerja, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilainya. Perempuan bekerja adalah perempuan yang melakukan aktivitas produktif, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan yang baik dan bermanfaat. Contohnya saat ini, banyak perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, membiayai pendidikan, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam Islam, selama diniatkan karena Allah, bekerja termasuk bagian dari ibadah. Setelah memahami pengertiannya, muncul pertanyaan penting. Apakah Islam memperbolehkan perempuan bekerja? Jawabannya dapat kita temukan langsung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebijakan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepada kehidupan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan peluang beramal antara laki-laki dan juga perempuan. Jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang, perempuan yang bekerja sebagai guru, perawat, ataupun pelaku UMKM artinya sedang melakukan amal kebaikan selama pekerjaan halal dan bermanfaat. Tidak hanya soal bekerja secara pribadi, perempuan juga memiliki peran sosial di tengah masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang artinya orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ayat ini relevan dengan realitas saat ini di mana perempuan terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Misalnya, perempuan yang aktif di organisasi, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Jika Al-Quran sudah memberikan dasar, maka penjelasan ini semakin kuat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Hadis ini berlaku umum, termasuk bagi perempuan. Contoh di masa sekarang, perempuan yang berjualan online, membuka jasa, atau bekerja profesional dengan cara halal, jadinya sedang memakan hasil dari usaha yang mulia. Untuk memperkuat dalil Al-Quran dan juga hadis, para ulama juga menjelaskan tentang bolehnya perempuan bekerja dan tetap menjaga syariah. Yang pertama dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syariah Al-Muhadzabah menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah termasuk bekerja selama aman dari fitnah dan menjaga kehormatan diri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah publik dengan batasan dan syariat. Yang kedua yakni Ibnu Qodamah. Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa perempuan boleh bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama ketika terdapat kebutuhan atau kemaslahatan baik diri sendiri maupun keluarga. Yang ketiga yaitu Yusuf Al-Qadarawi. Yusuf kontemporer Yusuf Al-Qadarawi dalam kitab Fikih Al-Mar'ah Al-Muslimah dan Fikih Alawiyat menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja selama yang pertama pekerjaannya halal, kedua menjaga aurat dan akhlak, yang ketiga tidak melalaikan kewajiban utama. Pendapat ini sangat relevan dengan kondisi perempuan di zaman modern ini. Pandangan ulama ini juga diperkuat dengan tanda langsung dari sejarah Islam loh teman-teman. Seperti Siti Khadijah radhiyallahu anhu adalah perempuan pengusaha sukses, mandiri secara ekonomi dan tetap menjaga kehormatan. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan tidak mengurangi kemuliaan seorang perempuan, justru bisa menjadi sarana dakwah dan kebaikan. Meski Islam memperbolehkan perempuan bekerja, tentu ada batasan agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Islam menegaskan bahwa perempuan bekerja harus yang pertama pekerjaan halal, yang kedua menjaga aurat dan akhlak, yang ketiga tidak melakukan kewajiban keluarga, dan yang keempat mendapatkan ridho orang tua atau suami. Nah, batasan ini penting, apalagi di zaman sekarang ketika lingkungan kerja seringkali penuh dengan moral.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang untuk berkarya dan berkontribusi dalam kehidupan, selama tetap berada dalam koridor syariat. Keteladanan Siti Khadijah radhiyallahu anhu menjadi bukti bahwa perempuan yang bekerja dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab justru mampu membawa manfaat besar bagi keluarga, masyarakat, dan juga agama. Oleh karena itu, perempuan bekerja bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bagian dari ikhtiar dan juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bagaimana pandangan para ulama serta hadis mengenai bagaimana sih perempuan bekerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.